Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur alhamdulillah di mana kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Saya kira semua kita nggak perlu mengenalkan diri karena sudah tahu. Cuma ya maaf barangkali di grup istilahnya memang satu-satu saya kenal. Cuma pada waktu pertemuan ini kadang-kadang ya Pak ya, kita lupa mana namanya yang ini. Jadi ya insya Allah nanti kita akan lebih dekat lagi, perkenal lebih dekat lagi. Insya Allah nanti kalau ada waktu memang kita akan keliling melihat yang sudah mulai, itu penanamannya di Malaysia yang sudah menanam, kita keliling, kita lihat barangkali ada kekilapan atau kesalahan dalam penanaman, nanti kita benarkan. Sebenarnya saya lihat di sini juga sudah ahli semua menanam vanili, saya lihat. Bahkan untuk pembuatan pupuk POC itu sudah banyak yang bisa. Tapi ini nanti kita akan memberi yang terbaru. Jadi seperti yang kemarin ya, bukan dibuang, tidak, tetap kita pakai. Tapi ini yang terbaru, memang penemuan pada tahun 2002 saya ini. Kalau saya kongsikan di mana di grup nanti banyak yang nggak paham. Jadi lebih baik langsung kita dalam pertemuan ini kita buka cara-caranya. Jadi yang penting dalam pertanian organik itu hanya satu, gimana caranya kita itu memaksimalkan apa yang ada di lingkungan kita. Jadi dengan biaya atau kos yang lebih rendah. Memang seringkali kita berpikir bahwa petani organik itu mahal dan hasilnya tidak maksimal. Jadi hasil dari panen itu biasanya rendah daripada pemakaian pupuk sintetis atau pupuk kimia. Dan ini nanti lain. Insya Allah kalau memakai sistem seperti nanti yang kita jelas, insya Allah hasilnya maksimal. Dan ini sudah kita uji cobakan di berbagai pertanian, bukan vanila aja. Tapi memang yang paling bagus untuk vanila. Demikian, jadi kita langsung aja, kita yaitu pengenalan vanila. Saya kira semua sudah tahu vanila itu apa, ya persis pada gambar ini. Jadi untuk vanila, ya seperti ini sudah berbuah. Apa itu vanila? Vanila disebut kalau di Indonesia itu emas hijau. Nggak tahu kalau di Malaysia ini silakan menyebutkan sendiri. Karena apa? Karena harga vanila itu lebih tinggi daripada emas. Maka disebut dalam dunia pertanian Indonesia itu disebut emas hijau. Vanila merupakan tanaman merambat sejenis anggrek. Kalau sini orkid atau apa nih? Jadi orkid. Kalau di sini orkid. Jadi tanam vanila itu tidak terpaku pada hawa dingin atau panas. Yang penting teduh. Jadi di tempat saya aja yang dekat dengan pantai atau pelabuhan di pantai, kurang lebih 50 meter dari pantai, dan kita tanam di atas dek rumah, itu pertumbuhannya sangat bagus sekali. Terus yang penghasil aroma vanila atau yang disebut minyak vanili, kalau Indonesia minyak vanili, yang digunakan industri makanan, minuman, obat-obatan juga bisa, bahkan untuk produk kosmetik itu bisa. Syarat-syarat pertumbuhan yaitu supaya rata-rata hidupnya itu bisa subur. Vanila itu hidup di daerah hujan, dari daerah tropis.
Kalau di sini itu saya kira sudah sama dengan Indonesia, dengan kadar hujan yang 1000 sampai 1000 mm per tahun, dengan suhu udara optimal itu 20 sampai 25 derajat Celcius. Itu istilahnya apa ya? Suhu udara kalau memang kita di dalam GH itu rata-rata 20 sampai 2. Kalau sini saya lihat cuacanya sangat panas sekali. Jadi perlu ada spray air untuk menjaga kelembapan udara ini. Jadi paling enggak ya selama 1 hari 3-4 kali, dan bisa hidup di daerah 0 sampai 1000, bahkan 2000 bisa. Makin tinggi, makin tanah makin tinggi, makin bagus. Tapi lain panennya, nanti kalau tanah rendah biasanya umur 7 sampai 8 bulan itu sudah tua. Kalau tanah tinggi itu rata-rata 10 sampai 12 bulan. Ya baru matang. Tapi kualitas minyak vanilianya itu paling bagus daerah tinggi. Kalau daerah tinggi, kalau di Indonesia itu rata-rata 2,9 sampai 3,3%. Kalau daratan tinggi itu rata-rata 24, 25, bahkan bisa menginjak 27. Kalau di Indonesia, kualitas minyak vanilinya itu memang terbaik daripada Madagaskar. Saya kira kalau di sini karena satu rumpun, insya Allah di sini juga sama lah dengan Indonesia. Berbeda. Pernah kejadian di tempat saya ada petani binaan. Dia nanam di daerah rendah dengan bibit benih yang sama. Jadi dia nanam di daerah rendah itu tandan biasa, tapi buah besar-besar. Setelah ditanam di tanah rendah, ditanam di daerah tinggi, keluar tandan ganda. Tandan ganda. Jadi istilah kadang-kadang tidak sama, tergantung pada kesuburan tanaman, kesuburan tanah. Kalau daerah tinggi kan rata-rata paling tidak kan tanah steril, masih steril, dan unsur haranya juga masih bagus. Nah ini jenis-jenis vanili, ini ada 4. Yaitu planifolia, Tahiti, Moor, sama Pompana. Nah ini sebenarnya jenisnya itu banyak sekali, ada vanili hutan, tapi yang punya nilai ekonomi yang bisa dijual, punya nilai ekonomi itu yang 4 ini. Tapi yang paling bagus, yang paling mahal adalah planifolia. Karena ini pasaran dunia itu mencari yang planifolia, jenis planifolia. Ada yang memang Tahiti, tapi sedikit sekali. Kalau Moor sama Pompana itu cuma ada yang di mana Meksiko aja. Tapi tidak begitu mahal. Dari segi buahnya memang ada beda? Beda. Ya, berbeda. Tapi ya sama, buahnya itu perbedaannya itu agak besar kecil aja. Tapi warna semua itu sama. Seperti planifolia sama Tahiti itu sama, tapi Tahiti itu lebih kecil. Buahnya lebih kecil. Dan bau bunganya juga lain. Wangi sama-sama wangi, tapi kalau planifolia itu wangi istilah kalau di sini, kalau di sana itu sama dengan bunga. Kalau di sini nggak tahu. Kalau di Jawa itu bunga melati. Kalau di sini nggak tahu melati itu apa. Sama melati. Kalau Tahiti itu sama dengan bunga itu rose, baunya. Baunya lagi lembut. Iya, betul. Iya.
Jadi ini yang dari kalau bisa memang kita nanam itu yang punya nilai ekonomi yang tinggi, terutama yang diminati dunia itu, yaitu planifonia. Dan keperluan dunia itu masih bisa disuplai seluruh negara itu cuma 20% aja, masih kurang 80%. Memang terbesar Madagaskar, kedua Indonesia, tapi masih kurang 80%. Kita karena apa? Sekarang manusia di dunia kan sudah memikirkan ke organik. Jadi demi untuk kesehatan masyarakat. Jadi sekarang kebutuhannya itu memang sangat banyak sekali. Itu belum yang di lokal negara sendiri. Tapi biasanya rata-rata kalau Indonesia itu biasanya yang untuk lokal itu yang paling tidak kelas C. Kalau yang lain kelas D sama garment itu biasanya diekspor. Seperti itu. Tapi ya tetap sama aja, minyak vanilnya juga sama. Cuma kualitasnya aja yang berbeda. Nah ini untuk pemilihan bibit ada beberapa macam, yaitu vegetatif, bibit yaitu vegetatif. Sistem vegetatif ini yaitu dari biji. Ini biasanya dipakai kultur, yang seringkali kita pakai kultur, tapi kalau untuk vegetatif biasanya itu lama sekali berbuahnya, lambat ya, lambat berbuahnya lambat, paling tidak sekitar 5-6 tahun itu baru keluar bunga. Nah yang sering dipakai itu rata-rata sistem stek. Sistem stek itu sistem penanaman batang, sini keratan gitu. Itu yang paling bagus memang kita tanam itu paling tidak minimal itu 1 meter. Ya 1 meter itu supaya perkembangannya itu lebih cepat. Kalau kita tanam 2 atau 3 nudel itu lambat sekali dan keluar tunasnya itu biasanya kecil. Karena penyerapan unsur haranya itu sangat kecil sekali. Paling tidak kalau kita tanam 2 nudel yang masuk ke tanah kan 1 nudel aja, sehingga akar keluar itu lebih sedikit. Gini, untuk penanaman yang bagus untuk pemilihan bibit itu paling tidak, terutama yang kita pilih itu yang pertama adalah umur. Kalau bisa memang vanila yang sudah berbuah. Pemilihan itu yang bagus. Bukannya belum berbuah tidak bisa, tetap bisa. Paling enggak minimal umur 1,5 tahun baru bisa kita pakai. Terus yang penting besar. Jadi paling kecil itu sebesar jari kelingking, itu terkecil. Ya, itu terkecil harus. Kalau di bawah itu kualitasnya ya bisa hidup. Nanti kita dalam penanaman apapun kan yang kita harapkan adalah hasil panen. Jadi kalau kita nanam yang kecil nanti bisa hidup, tapi nanti hasil panennya kurang maksimal. Paling tidak sekitar ya jari kelingking terkecil. Makin besar makin baik. Ini mengenai yang ketiga ada kultur. Biasanya kita vanili bisa dikultur pakai biji atau pakai keratan. Bisa kita kultur. Nanti kalau ada waktu nanti ya kita ajari bagaimana mengkultur tanaman ini. Jadi, nah ini secara generatif ya. Memang kalau kita tanam bibit secara generatif, bahkan kita kultur, memang hasilnya maksimal, bagus sekali, buahnya banyak. Tapi ya itu, kadang-kadang petani itu kurang sabar, jadi menunggu selama 5 tahun itu kadang-kadang lama. Inginnya yang cepat berbuah gimana gitu. Nah ini entrestek secara penanaman secara stek, yaitu pokok, penanaman pokok. Penanaman pokok itu di samping pemilihan bibit tadi sudah kita jelaskan.
dalam menanam vanila itu paling enggak kalau 1 meter itu yang masuk, bukan masuk, itu di media tanam itu paling enggak 3 nudel. Supaya apa? Supaya 3 nudel semua keluar akar, sehingga pertumbuhannya makin cepat karena akan semakin banyak yang menyerap Pak Wida, unsur. kira tanam tu 3 not dalam tanah lah. 3 not kalau vanila gini, kalau vanila itu nanti sebenarnya ada apa aja kita itu tanam bukan ditanam masuk ke dalam tanah, dan medianya itu harus kompos. Kita orkid ya, orkid kan tidak mungkin kita tanam di tanah, pasti kompos. Jadi lain dengan karena apa? Kompos itu penyerapan airnya akan tinggi. Kalau ada air bertakung, namanya orkid itu pasti busuk. Dan sebelum ditanam, lupa tadi ya, sebelum ditanam itu harus kita cuci dulu. Kita getahnya jangan sampai keluar dari kita, cuci bersih, baru kita keringkan sebentar atau langsung kita untuk kalau kita nggak bisa kultur, untuk meniru bagaimana supaya hasilnya hampir sama dengan kultur itu kita rendam dengan hormon atau POC yang nutrisinya tinggi, terutama hormon. Fungsi hormon, ketiga hormon itu fungsinya untuk mengembalikan gen. Jadi dari F1 ya F1. Ya rata-rata bukan vanila aja, semua tanaman, kadang-kadang kan seperti padi, pasti kalau kita beli bibit, itu kan nggak bisa dipakai bibit lagi kalau buah. Memang sengaja. Salah satu gen memang sengaja dihilangkan supaya apa? Supaya kita nggak beli bibit lagi. Lah untuk mengembalikan itu lagi, gen-gen ke asal mula tadi, kita rendam dengan hormon CPT sama nutrisi tadi. Iya. Kembali lagi saja. Jadi nanti seterusnya nanti bisa untuk benih. F1 lagi ya, dia mengembalikan lagi ke gen asal. Ya kita belajar dari kakek nenek kita dulu kan nggak pernah namanya beli benih, kan nggak pernah. Baru sekarang aja yang memang untuk beli benih. Memang sengaja supaya apa? Supaya kita beli lagi. Nah untuk mengembalikan lagi itu tadi harus direndam dengan hormon CPT sama nutrisi tadi. Jadi sebelum kita tanam, jadi kita persiapan nutrisi sudah ada di pokok. Setelah kita rendam, kalau vanila itu kita biarkan dulu sampai kering paling enggak 1-2 hari. Jadi kita biarkan enggak langsung kita tanam, kita keringkan dulu. Kalau kita tanam nanti rata-rata itu busuk. Jadi kita biarkan dulu, kita angin-anginkan, jangan ditaruh di tempat panas, harus ditaruh di tempat teduh. Kita angin-anginkan selama 1-2 hari, baru kita tanam. Dan cara menanamnya juga gitu. Nggak boleh paling nggak minimal 1 cm, atau kita taruh di atasnya aja, nanti kita kasih paling nggak karbon atau kalau sini arang ya di atasnya. Fungsi arang kan juga untuk membunuh kulat sama bakteri patogen. Maknanya Pak Wida kita letak atas kompos, tutup dengan arang. Betul. Sebabnya 3 not dalam atas kompos. Ya, semua jadi yang kita tanam kan 3 not, jadi harus 3 not. Praktikum ada. Jadi Itu praktikum ada. Tiang kosong. abu jangan. Kalau abu itu kalau nggak ada arang, kalau bisa sekam bakar. Paling nggak sekam bakar. Untuk arang itu arang apa aja nggak apa-apa. Arah hancur semua. Batok atau arang apa dari kayu nggak apa-apa. Malah saya tidur apa dengan kata Pak Wida tidur. Kokopit tidak latih pensa besok. Untuk kokopit itu kalau di atasnya itu rata-rata kan apa? Untuk pengalaman saya, kalau kita atas dikasih kokopit, karena kokopit itu bisa menyimpan sampai 600% air. Iya. Busuk rata-rata ya. Ya kadang-kadang enggak juga, tapi rata-rata itu 60% itu busuk.
karena terlalu banyak kelembapannya, terlalu banyak air. Dia air. Ya, karena kokopit itu bisa menyimpan air sampai 600%. Jadi 1 kilo kokopit itu bisa menyimpan air 6 liter. Vegetatif habis. Saya punya vegetatif, terus juga kenal. Nah, ini penanaman dalam polybag. Ini pembibitan dalam polybag. Nah, yang paling bagus itu begini. Pembibitan atau penanam vanila langsung aja ke media yang akan dipakai untuk budidaya. Kalau kita di dalam polybag, yang pertama kita dalam waktu memindahkan benih itu nanti ada banyak problem, kadang-kadang akarnya putus. Terus kedua, situasi cuaca yang berbeda itu nanti bisa stres vanila. Jadi kita pembibitan di daerah, katakan di daerah rendah terus ditanam di daerah tinggi, biasanya itu stres. Rata-rata seperti itu. Jadi lebih baik langsung kita tanam di tempat budidaya, tempat menanam, itu lebih bagus. Dan untuk benih itu memang lebih bagus pakai keratan daripada pakai bibit polybag. Itu tadi karena situasi cuaca yang berbeda. Katakanlah kita beli di Kelantan atau di mana, kita tanam di sini. Kan cuaca sana sama sini kan berbeda. Nah itu kadang-kadang itu membuat stres. Ya bisa, tapi kita biarkan dulu selama paling tidak 2 minggu. Untuk dia itu biar cuacanya itu bisa adaptasi. Bisa seperti, tapi nggak boleh langsung ditanam. Kita cari bawah, kita cari atas. Nah ini pengolahan media tanam. Ini untuk pengolahan media tanam memang kita ada yang baru nantinya. Jadi ada beberapa yang kita sebentar, kita bahas sebentar. Jadi untuk pengolahan media tanam, jadi kita betul-betul harus memberi kompos, betul-betul yang kompos, di mana kompos itu paling enggak minimal ada 7 macam bahan. 7 apa Pak? 7 macam bahan. Jadi kenapa 7 macam bahan atau 5? Supaya unsur yang tersedia di dalam media tanam itu lengkap. Unsur haranya itu lengkap. Jangan kita memberi satu unsur, karena apa? Satu unsur nanti ada cuma beberapa unsur aja, bahkan ada yang tertinggi. Misalnya kokopit itu kaliumnya yang tinggi, tapi unsur yang lain cuma sedikit. Jadi fungsinya seperti itu. Kalau kita pakai bahan 7 bahan, insya Allah ada sekitar 35 lebih unsur di dalamnya itu nanti. Jadi sebelum kita tanam, memang paling tidak selama 3 minggu atau 1 bulan itu harus kita olah lahan itu. Jadi tidak boleh langsung ditanam. Itu tanam apapun. Iya, tanam apapun. Biarpun kita memakai sistem konvensional tanaman hidup juga gitu. Jadi sebelum tanaman hidup kita tanam, paling enggak kita lobangi. Seminimal itu 30 cm, dalamnya 30 cm. Terus yang kedua, yang di dalam sendiri yang sekitar 10 cm itu kita tanah campur kompos. Setelah itu baru setelah 1 bulan baru kita tanam pokok rambatan itu. Terus baru di atasnya kita kasih kompos terus setebal 20 cm, sisanya kalau bisa lebih tidak apa-apa. Itu nanti setelah itu baru vanila bisa ditanam. Iya, sebab apa? Vanila kan perlu teduhan, jadi biar pokok rambatan itu hidup dulu, banyak cabang, sudah teduh baru vanila bisa ditanam. Pak Wida, apa nama bahan tadi, 7 bahan? Ya apa aja yang ada di sekitar kita. Rumput tidak apa-apa. Yang penting kering. Untuk pembuatan kompos jangan sekali-kali membuat yang basah jadi kering. Karena kalau ada air bakteri, kadar airnya itu bakteri patogen itu masih banyak. Jadi harus kering pembuatan kompos ini. Nanti ditanam pokok rambatan. Ya, kalau memang secara konvensional kita pakai
rambatan hidup. Harus pokok rambatan tanam dulu. Kalau sudah tumbuh, baru vanilanya ditanam. Kalau memang tergesa-gesa, kalau sudah ada benihnya dan tergesa-gesa, harus kita kasih paranet di atasnya. Nah, tapi biaya agak besar karena kita nanam di tanah luas. Jadi kita bersihkan dulu. Jadi dalam budidaya apapun terutama vanilan, jangan risau kalau di sekitar banyak rumput, itu jangan, itulah suatu barokah. Karena apa? Rumput di sekitar itu merupakan unsur hara atau baja yang nanti dipakai. Jadi jangan risau istilah wah banyak rumput, malah itu suatu barokah. Karena rumput yang ada di sekitar itu bisa untuk baja, bisa untuk kompos. Enggak, makanya ada pokok rambatan yang memang untuk semua bisa, pokok rambatan semua bisa, tapi yang nggak bisa itu bulu, sawit, sama kelapa. Karena apa? Akarnya itu di atas, akar serabutnya itu di atas, jadi itu nggak bisa. Nanti rusak, vanila rusak. Jadi semua tanaman bisa, cuma yang paling bagus itu adalah gamal sama kelor. Ya. Kenapa gamal sama kelor? Karena akarnya itu berada di dalam. Dan kedua, itu asam humat dan asam sulfatnya kedua tanaman itu besar sekali untuk penyubur tanah, sehingga tanah menjadi gembur terus. Kelor sama gamal. Iya. Di samping itu kalau bisa memang pakai kelor supaya apa? Supaya bisa bermanfaat. Jadi daunnya bisa kita jual. Bahkan bisa ekspor ke Jepang untuk daun kelor itu. Pak Wida, dia unsur valvet dengan amino, asam amino. Apa ya? Unsur dalam akar Itu asam humat dan asam sulfat. Fungsinya apa? Untuk penggembur tanah. Pupuk yang tak bagus untuk sebagai tajar itu kelapa, sawit sama bambu atau bulu. Karena akarnya kan di atas. Bulu nggak bagus. Tapi akarnya dipakai untuk kompos bagus. Karena ada namanya jamur PGGN. Jadi untuk supaya apa? Memaksimalkan penyerapan unsur dibantu dengan bisa berekosistem dengan akar tanaman. Jadi itu tadi pengolahan media tanam. Kita nanti kita jelaskan bagaimana membuat cara awalnya, atau langsung jelaskan sekarang aja lah. Jadi sebelum pengolahan media tanam itu nanti kita kita praktek tersendiri, kita memanfaatkan apa yang ada di lingkungan, yaitu terutama mikroorganisme lokal. Nah, sementara memang para ahli pertanian itu menganjurkan pakai E4. Bukannya E4 itu jelek, enggak. Bagus, tapi E4 itu paling tidak maksimal ada 8 bakteri. Bahkan 3 yang diunggulkan ada 3. Tapi kalau kita pakai mikroorganisme lokal, itu bukan 3 atau 4, itu puluhan juta bahkan miliaran bakteri di situ. Ya sekeliling nanti kita lihat. Masalahnya kan gini, kita harus pertanian organik rata-rata kan harus kembali ke alam. Harus kembali ke alam itu bukan ya betul organik, tapi kita belajar di alam. Jadi kita lihat tumbuhan di hutan, tidak ada campur tangan manusia, tapi kenapa kok bisa subur? Kan gitu. Justru yang merusak itu manusia. Manusia sebenarnya, tumbuhan itu sebenarnya nggak butuh manusia, tapi justru kita sebagai manusia butuh tumbuhan untuk hidup. Kalau di hutan nggak butuh, Pak.
Kita nggak mau minta ke manusia, ke kita itu minta kompos, minta pupuk ini, nggak. Tapi dia bisa hidup subur, bahkan dia bisa umur panjang. Terus nggak ada penyakit. Jadi ini penemuan saya tahun 2002. Ini lama sekali. Memang nggak pernah kita konsisten di mana di grup, karena nanti takut salah pengertian kalau nggak langsung nanti. Jadi nanti kita ambil di lingkungan kita mana yang tempat mikroba yang baik, terutama memang di hutan. Nah, nanti yang kita ambil paling nggak leaf ball-nya atau komposnya. Disitulah nanti pertumbuhan mikroorganisme yang bagus. Karena apa? Mikroorganisme lokal itu sudah mengenal alam di sekitar kita. Lain dengan mikro seperti E4 kan istilahnya apa? Import ya, mikroorganisme import. Sama dengan kita lah. Saya terus terang orang dari Indonesia belum mengenal lingkungan di sini. Lain dengan tuan dan puan sudah mengenal baik masalah cuaca apapun. Bahkan kemarin pertama kali saya di ini sudah kena flu. Tapi alhamdulillah sudah baik. Terus yang itu mikroorganisme lokal itu ada beberapa jenis, terutama untuk pengendali hama. Di situ namanya Trichoderma sp itu ada, BVR itu ada. Jadi sudah lengkap, bisa untuk sebagai pengendali nanti. Karena jumlahnya itu sudah miliaran. Jadi nanti kalau ada mikroorganisme patogen masuk, dia akan serang. Betul, sebagai antibodi di situ. Dan di dalam hutan juga gitu. Nggak pernah namanya ada fermentasi, tapi rata-rata pembusukan. Jadi kalau bikin baja apa itu kalau busuk itu sudah bagus sekali. Bukannya fermentasi itu jelek dah. Lebih bagus pembusukan daripada fermentasi. Seperti kita sendiri, kalau kita fermentasi, karena fermentasi itu pasti aerob. Kalau pembusukan aerob. Kalau kita sendiri, kita makan, kalau kita fermentasi apa, pasti nanti keluar gas. Seumpama kita keluar gas, bagaimana? Otomatis problem pada diri kita. Jadi rata-rata pembusukan itu adalah anaerob. Mana Pak Wida kalau berlaku fermentasi tak bagus, dia mesti berlaku pembusukan. Bukannya tidak bagus, fermentasi itu bagus, tapi yang terbaik itu adalah pembusukan. Kan gitu. Di alam itu nggak ada. Rata-rata makanya rata-rata kalau untuk kulat ada bukan kulat apa? Hewan-hewan kadang-kadang apa ya? Belatung ya, tumbuh itu nggak apa-apa, bagus sekali karena dia untuk membantu pembusukan. Ulat-ulat kadang-kadang kita, kalau saya terus terang, kalau bikin baja cair terutama kalau busuk malah senang. Karena apa? Itu bisa sebagai pengendali hama. Itu seringkali untuk tikus ya di Blitar di mana di padi, terutama saya nanam vanila di Blitar. Itu bekas